Halo pemirsa, kembali bersama saya Esti Widyasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami, diantaranya. Warga Dusun Simpang 4, Desa Sungai Bakau, Besar Laut, Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah dikejutkan dengan temuan bayi perempuan yang ditemukan warga dalam kotak kardus dan masih memiliki ari-ari. Memanfaatkan kondisi banjir, puluhan warga Desa Sungai Kelik, Kabupaten Ketapang berubah profesi menjadi ojek rakit dadakan. Dan peringatan Hari Pangan Sedunia 21 September 2021 ditandai dengan program pangan murah. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, warga Dusun Simpang 4, Desa Sungai Bakau, Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Selasa pagi dikejutkan dengan temuan bayi berjenis kelamin perempuan. Bayi malang tersebut ditemukan warga di dalam kotak kardus dengan kondisi terlungkup di atas meja dan masih memiliki ari-ari. Diduga bayi tersebut baru saja dilahirkan karena masih berlendir dan berdarah. Inilah bayi malang yang ditemukan warga di salah satu warung di Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah pada Selasa pagi, yang berada di dalam sebuah kotak kardus. Asna, penemu bayi pertama kali, kaget bukan kepalang, di mana dirinya tidak menduga menemukan bayi yang dibuang di atas meja warungnya, sehingga bayi malang ini langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Saat penemuan, Asna sedang membersihkan warung. Kemudian kaget melihat sebuah kotak berisi bayi dalam kondisi tertelungkup. Selanjutnya memberitahukan kepada warga lain. Bayi perempuan malang yang dibawa ke puskesmas Sungai Pinyuh selanjutnya diberikan penanganan medis. Upaya pemotongan dan pembersihan ari-ari selesai dilakukan dan bayi mungil yang telah diberi nama Rizky Afifah Putri terlihat sehat dan lucu. Dari Mempawah, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pihak Polres Singkawang memastikan temuan benda mencurigakan yang diduga bom yang ditemukan petugas kebersihan di kantor pajak Pratama Singkawang bukanlah sebuah bom. Benda mencurigakan tersebut hanyalah sebuah styrofoam yang dibersihkan kabel dan dimasukkan ke dalam tas berwarna hitam. Hal ini ditegaskan Kapolres Singkawang AKBP Prasetyo Adiwibowo kepada sejumlah wartawan terkait penemuan benda mencurigakan di kantor pajak Pratama Singkawang yang berada di Jalan Gusti Sulung Lelanang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Jumat lalu. Kapolres Singkawang mengatakan anggota Satbrimo Polda Kalbar sudah melaksanakan sesuai SOP jika ada benda yang mencurigakan diduga bom. Dan dari hasil penguraian yang dilakukan, benda yang mencurigakan bukan merupakan bom, melainkan stereofoam yang berisikan kabel dan dilakban, kemudian diberi kabel dan dimasukkan ke dalam tas berwarna hitam. Terkait temuan ini, Polres Singkawang akan melakukan langkah-langkah selanjutnya terkait motif pelaku melakukan teror di kantor pajak Pratama Singkawang. Kami tetap akan melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk mencari tahu siapa dan apa motif yang mungkin digunakan dalam rangka meletakkan barang yang mencurigakan tersebut di kantor pajak Pratama. Jadi kami minta masyarakat tidak perlu gaduh dan kami sangat-sangat berterima kasih bahwa masyarakat sangat peduli dengan keamanan dan ketertiban di Kota Singkawang, di mana begitu menemukan hal yang mencurigakan, mereka langsung menghubungi pihak kepolisian. Sebelumnya, Jumat sore pekan lalu, sebuah benda mencurigakan bertuliskan bom yang berada di dalam sebuah tas ditemukan seorang pekerja kebersihan di kantor pajak Pratama Singkawang. Saya masuk kurang lebih jam 2, terus ada tas di samping kursi ruang tunggu. Jadi saya pikir biasanya kita kan kalau ada barang ketinggalan, kita simpan dulu. Kalau ada yang cari, baru kita berikan gitu. Jadi saya simpan ke tempat saya jaga ambil antrian. Jadi udah habis semua WP wajib pajak, udah
pelayanan mau tutup, saya penasaran gitu Pak. Saya buka, ternyata di dalam tas itu ada sejenis sebesar kurang lebih 4 HP lah, di lakban warna hitam, kayak ada sejenis mos lah, sejenis itulah kok, ada kabel, ada tulisan bom gitu Pak. Jadi mau lapor ke umum, jadi saya simpan di kursi yang sekarang. Dari temuan tersebut, tim penjinak bom Korps Brimob Batalion B Pelopor Kota Singkawang langsung melakukan sterilisasi lokasi dan membawa benda mencurigakan itu. Dari Singkawang, UU Junior iNews melaporkan. Masih ditemukannya kendaraan besar yang memarkirkan kendaraannya secara sembarangan di sepanjang jalan. Dinas Perhubungan Kuburaya terus gencarkan patroli. Hingga kini sudah ada 26 truk besar yang dikempiskan karena tidak mengindahkan memarkirkan kendaraan di sembarangan tempat yang padat arus lintas. Meski patroli rutin dilakukan terhadap truk besar yang parkir tidak pada tempatnya di sepanjang Jalan Mayor Alianyang dan Trans Kalimantan, sejumlah pemilik mobil masih saja dengan sengaja memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Hal ini membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya menggencarkan patroli terhadap kendaraan-kendaraan besar karena mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lain. Odang Prasetyo, Kadishub Kuburaya mengatakan, sejauh ini ada 26 truk besar yang telah ditindak dengan dilakukan pengempesan ban karena tidak mengindahkan himbauan petugas. Maka jika tidak ada itikat baik dari pemilik kendaraan, maka akan dilakukan penilangan guna memberi efek jera. Ada truk parkir sepanjang jalan, kita langsung berikan peringatan dalam bentuk stiker. Kita tempelkan stiker itu, kita tempelkan. Tak, Anda salah parkir, agar dipindahkan 24 kali jam. Kalau 24 jam tidak dipindahkan, kita akan tindakan. Ada yang dipindahkan, ada yang tidak dipindahkan. Yang tidak dipindahkan ada sudah kurang lebih 26 truk konten besar, saya kempesin itu. Langkah berikutnya akan dilakukan penindakan dalam bentuk penilangan. Ya, kalau terkait penilangan sesuai dengan kesalahannya kita proses dan kita ajukan ke pengadilan. Tapi sementara ini tahapannya adalah pembinaan tadi, teguran, kemudian pengempesan, tapi jalan terakhir nanti akan kita lakukan penilangan dalam bentuk penilangan. Odang menegaskan jika pihaknya akan meningkatkan patroli guna menindak truk atau kendaraan besar lain yang parkir sembarangan atau kendaraan dengan muatan berlebih. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Sementara itu, kondisi jalan di jalur Desa Sungai Jawi, Kabupaten Ketapang menjadi perhatian warga karena kerusakan yang cukup parah. Wakil Bupati Ketapang, Farhan, menyampaikan telah ada pemenang proyek pengerjaan pembangunan jalan di jalur Desa Sungai Jawi dan berharap pengerjaannya akan segera dilakukan. Kondisi jalan di jalur Desa Sungai Jawi, Kabupaten Ketapang menjadi perhatian warga karena kerusakan yang cukup parah. Intensitas hujan yang cukup tinggi beberapa hari terakhir ini membuat kerusakan semakin berat. Wakil Bupati Ketapang, Farhan, menyampaikan perbaikan di titik kerusakan yang cukup parah sudah dilakukan. Perbaikan sementara dilakukan agar arus lalu lintas di jalan provinsi tersebut kembali lancar. Farhan menyampaikan pemenang proyek jalan di Sungai Jawi telah ada, namun belum mengetahui kapan pekerjaan proyek jalan dilakukan. Tetapi kami juga telah melakukan pemantauan melalui aplikasi bahwa sesungguhnya pelaksana yang sudah dinyatakan menang itu sudah ada. Nah, tinggal barangkali mohon maaf kami tidak mengetahui kapan perintah untuk melaksanakan pekerjaan itu yang dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui dinas PU-PR-nya itu. Tapi kami pantau di aplikasi, sesungguhnya itu sudah ada pemenang. Jadi kita tunggulah dalam beberapa hari ke depan, mudah-mudahan sudah ada action di lapangan. Pekerjaan jalan diharapkan segera dilaksanakan agar arus lalu lintas yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat kembali lancar. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosiul Lizar, iNews melaporkan. Manfaatkan kondisi banjir, puluhan warga Desa Sungai Kelik, Kabupaten Ketapang berubah profesi menjadi ojek rakit dadakan. Sejumlah pengendara mengaku keberadaan ojek rakit sangat membantu para pengendara dan ojek rakit tersebut tidak mematok tarif.
Mendulang rejeki di saat banjir, seperti inilah kondisi para pengojek rakit yang digeluti oleh puluhan warga desa Sungai Keli, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, yang memanfaatkan kondisi banjir untuk mengais rejeki dari para pengendara yang terjebak. Tak hanya kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 juga tidak ketinggalan untuk menggunakan jasa ojek rakit yang memandu setiap kendaraan agar tidak melewati titik terdalam banjir, serta menghindari batu mengingat kondisi tanah dan belum diaspal. Salah seorang pengendara roda 2 asal Kota Ketapang yang menggunakan jasa ojek rakit ini mengatakan dirinya sangat terbantu, namun berharap pemerintah dapat segera mengambil tindakan untuk memperbaiki ruas jalan yang rusak akibat banjir. Menyusahkan sekali bang ya. Benar-benar parah ya? Benar lah. Susah untuk motor besar aja kita risih lah bawahnya. Masih susah untuk jalan ya? Apalagi pakai motor yang matic atau yang kecil lah. Oke. Bang, dengan adanya aktivitas penambang nih bang, abang ngerasa terbantu dah bang? Ya ada terbantu lah bang, karena kan jalannya kan kita tidak memungkinkan untuk kita lewati lah. Jadi kalau tidak ada kayak gini kan susah gak kita mau lewat. Emang tidak bisa lewat sama sekali ya? Iyalah. Oke. Setahu abang sudah berapa lama sih bang jalan kondisi jalan kayak gini? Ini ya curah hujan terakhir lah. Jadi udah berapa, mungkin sekitaran 1 bulan lah. Sebulan terakhir ya? Iyalah, sebulan terakhir. Kalau tidak hati-hati kita bisa bahaya penumpangannya. Nah, nanti bagaimana ya, kita itu seorang penambang itu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab seorang penambang, nanti kan ada bahayanya, nah juga kami yang tanggung jawab. Pemerintah itu harus perhatian dengan masyarakat daerah setempat tuh, supaya masyarakat aman, yang lalu lintas pun juga aman, nah, sama-sama aman. Oke lah, Pak. Dalam sekali tarif penyeberangan ini berapa sih Pak untuk motor Pak? Ada yang 10, ada 15, ada yang 20, kadang-kadang Rp5.000 ya kasih. Oh, tergantung orang ngasih Pak ya? Iya. Ya, kalau untuk mobil sendiri Pak? Mobil kalau ada meeting-meeting itu enggak ada Pak ya? Enggak ada. Mobil kalau dipandu 2.000, 3.000 yang dikasih. Sementara itu, salah satu warga yang menjadi ojek rakit mengatakan dirinya sudah menjadi pengojek rakit sejak 13 hari terakhir. Karena kondisi pasang air yang cukup tinggi dan sudah menjadi agenda tahunan di saat musim penghujan. Namun para pengojek rakit berharap pemerintah provinsi dapat segera memperbaiki ruas jalan yang saat ini mengalami kerusakan parah, agar aktivitas dan perekonomian warga terus berjalan. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, iNews melaporkan. Pemerintah lakukan intervensi agar harga pokok tetap terjaga. Informasinya akan hadir setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.